Tujuannya kan memang itu tujuannya menyelamatkan manusia. Oh, berarti ini penyaliban ini Makanya di kematian Filipi 2 Yesus? tadi, Sabar. Sabar. di Filipi 2 Sabar dulu, tadi, Filipi Iya, 2, sabar dulu. Filipi 2, Tahu. sabar dulu. Di Filipi 2 taat sampai mati. Kan taat sampai Iya, mati tercatat di Filipi 2. Iya, taat sampai mati. Berarti kehendak Yesus mati di kayu salib karena ini Yesus kan ini dikehendak oleh taat Bapa sampai kan? Yesus mati di kayu salib ini kan dikehendak oleh Bapa kan? Kehendaknya menyelamatkan manusia berdosa, tetapi di dalam penyelamatan itu Yesus harus menanggung hukuman manusia gitu. Jadi tujuannya sebenarnya untuk menyelamatkan, tetapi di dalam proses penyelamatan itu Yesus harus sampai mati di tiang salib. Begitu. Jadi Berarti bukan Yesus tujuannya ini, untuk sabar. mati di tiang salib, bukan begitu. Iya, saya tahu. Jadi begini saudara, Berarti ya. Yesus ini, Jadi tujuannya untuk menyelamatkan. Tetapi di dalam contoh seperti Musa mau membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sewaktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, di perjalanan itu ada yang sampai mereka membelah lautan, dikejar-kejar Firaun, itu kan ada prosesnya. Jadi begitu juga dengan Yesus dalam proses penyelamatan, dia harus sampai mati di tiang salib. Begitu. iya Bu, makanya saya tanya sama Ibu tadi, berarti Yesus ini apa ya? Kalau bisa dibilang, kalau bahasa indahnya itu, dia ditumbalkan untuk menebus dosa kutuk manusia oleh Allah Bapa. Yesus ditumbalkan begitu. Karena merujuk kepada 1 Korintus 15:5. Betul? Betul? Jadi makanya kita baca di Filipi 2 itu karena ditumbalkan, bukan kurang tepat ya, karena Yesus ini taat sampai mati untuk menyelamatkan manusia, maka dia diberi gelar Tuhan. Dialah yang bergelar Tuhan itu karena dia yang berkorban menyelamatkan manusia. Berarti konsep keselamatan di dalam kekristenan ini harus menyangkut paut dengan iblis begitu, Buras? Harus menyangkut paut dengan iblis karena memang iblislah yang memenjarakan manusia di neraka. Oh iya, berarti betul ya di 1 Korintus 5 nomor 5. Coba baca 1 Korintus 5 nomor 5. 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Bu Rasmi baca, biar enak kalau ibu yang baca kan, supaya kita dapat edukasi. 1 Korintus 5 ayat 5. Iya, coba baca. Iya, coba baca. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini untuk kita sekarang. Ini untuk kita sekarang, bukan ini. Ya, beda. Begini saudara, bukan sewaktu Yesus menyelamatkan manusia, ini untuk kita nanti di akhir zaman. Bukan. Yang saya Untuk bicara kita sekarang ini. Iya. Kalau ada orang Kristen yang berdosa, yang mati berdosa, agar dia punya roh itu diselamatkan, makanya dia punya tubuh itu dikasih kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, agar rohnya diselamatkan supaya mati. Supaya mati. Iya. Berarti keselamatan di dalam kekristenan itu ada sangkut paut dengan iblis, benar tidak? Bukan. Oke. Bukan. Jadi coba dulu buka di Kejadian sewaktu Adam dan Hawa. Itu Allah melarang Adam dan Hawa jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, nanti kamu mati. Kan gitu. Harusnya manusia ini tidak mati. Nah, tetapi datang ular ataupun iblis menggoda Adam dan Hawa, makanlah buah itu. Nanti kamu akan sama seperti Allah.
Kan gitu. Oh. Nah, jadi Adam dan Hawa ini mendengarkan perkataan iblis, itulah yang menyebabkan manusia mati. Kan Allah tadi sudah mengatakan jangan makan buah itu nanti kamu mati. Datang manusia dimakan karena digoda iblis, mati jadinya. Jadi yang menyebabkan manusia mati itu adalah iblis. Oh. Nah, jadi iblislah yang menguasai kematian. Terus bagaimana di 1 Korintus 5 nomor 5 ini? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Jadi apakah pemahamannya seperti ini? Buras, dengar dulu. Kalau ada orang Kristen yang mati dalam keadaan berdosa, berarti tubuhnya itu diserahkan kepada iblis biar binasa agar rohnya diselamatkan dari hari Tuhan. Benar tidak? Iya, untuk sekarang ini manusia mati Untuk kan? sekarang ini, Untuk iya, sekarang ini bicara manusia sekarang mati. ini. Nah, jadi kalau makanya manusia bukan keinginan Allah manusia mati. Jangan makan buah di Iya, tengah-tengah Bu, taman saya itu nanti paham. kamu mati. Saya paham. Maksud saya begini, Ibu dengar dulu. Kalau ada orang Kristen yang mati dalam keadaan berdosa, supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, maka tubuhnya itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Benar tidak? Nah, Benar iya, tidak? jadi iblis ini tadi kan sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus kan. Jadi iblis ini sudah dibawa wewenang Yesus, Tuhan Yesus. Makanya diserahkan di dalam iblis di dalam nama Yesus. Gitu. Iya, Jadi berarti keselamatan jadi di dalam iblis Kristen. ini bukan salah. Kamu salah. Jadi iblis ini tetap melakukan pekerjaannya yaitu membunuh manusia, mematikan manusia, itu pekerjaan iblis. Dan pekerjaan itu tetap diserahkan Yesus kepada iblis. Karena memang Yesus ataupun Allah tidak pernah menginginkan manusia mati. Itu keinginan Allah iblis. tidak pernah. Allah tidak pernah. Allah tidak pernah menginginkan manusia mati. Berarti kematian bukan dari Allah. Kematian bukan dari Jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, nanti kamu mati. Iya kah? Di mana itu? Kejadian 2. Coba. Terus bagaimana tanggapan Buras di apa? Di 1 Samuel 2 nomor 6. Coba baca 1 Samuel 2 nomor 6. 1 Samuel 2 nomor 6. Berarti di sini apa? Di sini apalah? Di sini dihapus atau bagaimana? Coba baca 1 Samuel 2 nomor 6. Samuel di situ itu iblis berkuasa menyesatkan manusia. Kejadian 2 di kejadian 3 iblis jatuh ke dalam dosa. Bukan Ya baca kan? dulu. Kejadian coba 3 Ibu baca. iblis Coba Ibu baca Iya, dulu. pahami dulu. Maksudku sebelum dibaca, pahami dulu. Di kejadian 3 Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya di situ iblis sudah berkuasa menyesatkan manusia. Mulai dari kejadian 3, keluaran, ulangan, bilangan, Samuel, nabi-nabi, itu semua di situ iblis berkuasa menyesatkan manusia dan membawa roh manusia ke neraka. Makanya Buras baca dulu makanya benar Buras tidak baca ayat dulu, ini. benar tidak ayat 1 Samuel 2 nomor 6 belum dibaca, Buras sudah bilang menyesatkan. Baca dulu apa isinya. 1 Samuel 2 nomor 6. Oke, 1 Samuel berapa? 2. 1 Samuel 2 nomor 6. 1 Samuel 2 nomor 6, puji-pujian Hana. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Jangan kau hilangkan menghidupkannya. Iya, berarti yang mematikan siapa? Iya, berarti yang mematikan siapa? Loh, di sini menghidupkan. Ini tentang apa? Loh, ini. Nih,
1 Samuel 2 nomor 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Karena Tuhan itu dia yang mematikan, dia pula yang menghidupkan. Nih. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Berarti yang kasih mati Tuhan, yang kasih hidup juga pula Tuhan. Atau ini salah terjemahan, Buras? Bukan. Ini tentang nubuatan Yesus. Yesus itu mati dan hidup. Gimana sih kamu? Iya, berarti yang mematikan siapa ya ini? Loh, kalau Yesus iya Allah yang mematikan dan menghidupkan. Berarti Kalau Allah juga manusia iblis yang kan? mematikan. Beda. Beda itu Yesus mati dan hidup itu tujuannya menyelamatkan manusia. Kalau manusia mati itu karena mengikuti iblis. Beda. Nah, terus yang mematikan dan yang menghidupkan. Coba, kalau begitu bagaimana di dalam Yeskiel 37 nomor 21? Karena tidak ada manusia mati dan hidup. Nah, mati dan hidup tidak ada manusia. Itu Yesus. Mati dan hidup itu Yesus. Bukan, di sini ayat ini menceritakan bahwa Tuhanlah yang berkapasitas untuk mematikan manusia dan menghidupkan manusia. Tidak ada di situ dikatakan manusia, saudara. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Iya, Dia habis apa menurunkan yang mau ke dalam masa Tuhan dunia kasih orang mati ayam? mati. Ini makanya ini nubuatan Yesus. Saudara, Tidak ada ini nubuatan Yesus. aduh. Ini nubuatan Yesus. Kau dengar dulu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Inilah Yesus bangkit dan Yesus mati dan bangkit. Makanya Berarti saya yang katakan berkuasa- tadi itu ini tentang Yesus. Kematian Yesus dan kematian manusia Adam itu beda. Kalau kematian Adam dan keturunannya itu karena mengikuti perkataan iblis. Nah, kalau Yesus mati dan hidup itu tujuannya menyelamatkan manusia. Beda, saudara. Siapa, Itu John? yang buat kamu sesat. Makanya kau malap karena kau nggak nalar. Sabar dulu. Kenapa sudah kejang-kejang? Sabar dulu. Kenapa sudah naik tensinya nih? Sudah naik tensinya. Sabar dulu. Berarti yang berkuasa mematikan siapa? Begitu. Jadi itu tentang Yesus. Yang Dan berkuasa mematikan siapa? Berarti yang berkuasa mematikan siapa? Yang berkuasa mematikan siapa? Kalau Yesus ya Bukan. ini Yesus, ini buatan Yesus. Beda. Saya Yang tidak mati tanya ini ini siapa? lagi, Ibu. Buras. Aduh, Saya kamu tidak tanya ini sih. lagi. Yang saya tanyakan berarti yang berkuasa mematikan manusia siapa? Yang berkuasa mematikan manusia itu iblis. Itu Oke, keinginan iblis manusia. Oke, sabar. mati. Yang berkuasa menghidupkan manusia siapa? Yang berkuasa mematikan manusia siapa? Yang berkuasa menghidupkan manusia siapa? Yang berkuasa menghidupkan manusia itu Allah, Oke, baik. Tuhan Iblis Yesus. yang sabar Buras. Iblis yang berkuasa mematikan manusia, Allah Tuhan yang berkuasa menghidupkan manusia. Berarti ada berapa kuasa di Kristen ini? Itu iblis berkuasa karena kebodohan manusia. Kau paham dulu di Kejadian 3. Makanya dengar dulu. Kamu ini udah bekerja iblismu menyesatkan kau. Kan tadi dengar dulu. Tadi kan aku sudah kasih tahu Allah tidak pernah menginginkan manusia mati. Jangan makan buah di tengah-tengah taman itu, nanti kamu mati. Jadi Allah tidak pernah menginginkan manusia mati. Tadi Buras mengatakan bahwa yang berkuasa mematikan adalah iblis. Yang berkuasa menghidupkan manusia adalah Allah. Berarti di Kristen ini ada berapa kuasa?
dengar dulu, Bu. Sebenarnya iblis itu bukan berkuasa. Tadi bilang kuasa, Tetapi habis karena dengar dulu ya. tadi bilang berkuasa. Sebenarnya iblis makanya gini, bukan sebenarnya dia bukan berkuasa, tetapi karena kebodohan Hawa dan Adam mengikuti perkataan iblis dan melanggar perintah Allah, itulah yang menyebabkan manusia mati. Kan dengar dulu. Turun. Masa kau bilang kebodohan Allah, kebodohan apa Adam dan Hawa? Nabi-nabi tidak ada bodoh. Kau yang bodoh itu.